Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi sosiologi. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah sosial dalam masyarakat, khususnya adalah masalah kemiskinan. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang masalah sosial. Sebelumnya, siswa sekalian, coba perhatikan tayangan berikut ini. Kita kembali ke informasi dari ibu kota, saudara. Gerombolan penjahat dunia maya asal Tiongkok dibekuk Satuan Unit Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya dengan menggerebek sebuah rumah mewah yang dijadikan sebagai markas di Jalan Kenanga 1, Kemang, Jakarta Selatan. 33 warga negara asing asal Tiongkok diamankan beserta barang bukti. Sindikat penipuan internasional melalui telepon satelit digerebek petugas kepolisian kejahatan dan kekerasan Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan puluhan telepon satelit, modem, laptop, dan 33 warga negara Tiongkok, 14 diantaranya merupakan perempuan. Penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima kepolisian tentang adanya prostitusi terselubung via online dan perdagangan manusia di dalam rumah mewah ini. Baik, ini adalah salah satu contoh kejahatan atau kriminalitas di dunia maya. Kira-kira kriminalitas atau kejahatan itu seperti apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah sama-sama kita mempelajari bagaimana macam-macam kriminalitas atau kejahatan. Tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kriminalitas atau kejahatan itu. Secara umum, kriminalitas atau kejahatan sering dipersamakan dengan pelaku menyimpang. Memang, kriminalitas selalu merupakan pelaku menyimpang. Namun, pelaku menyimpang tak serta-merta tergolong dalam kategori kriminalitas. Suatu perilaku menyimpang hanya dapat dikategorikan sebagai kriminalitas jika melanggar hukum, apakah itu pidana ataupun perdata, mengakibatkan kerugian serta mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Lalu, bagaimana tipe kriminalitas atau kejahatan itu? Ada beberapa tipe kejahatan atau kriminalitas. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban atau biasa disebut dengan victimless crimes. Yang kedua adalah kejahatan terorganisasi atau yang disebut dengan organized crimes. Yang ketiga adalah kejahatan terorganisasi transnasional atau transnational organized crimes. Kemudian yang keempat adalah kejahatan kerah putih atau white collar crimes. Dan yang terakhir adalah kejahatan perusahaan atau corporate crimes. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kejahatan tanpa korban adalah suatu bentuk kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri. Contohnya adalah berjudi dan penyalahgunaan narkoba. Jadi ini adalah kejahatan yang dilakukan seorang diri. Yang kedua adalah kejahatan terorganisasi atau suatu bentuk kejahatan secara berkomplot dan berkesinambungan serta memiliki jaringan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan melanggar hukum. Contohnya adalah seperti penjualan barang hasil kejahatan atau perjudian gelap. Yang ketiga adalah kejahatan terorganisasi transnasional, yaitu suatu bentuk kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara, dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan yang memiliki jaringan global. Ini seperti penyelundupan senjata, pencucian uang,
perdagangan manusia lintas negara. Kemudian kejahatan kerah putih, yaitu suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya. Contohnya ya korupsi, ya, pejabat yang lagi korupsi. Dan kelima adalah kejahatan perusahaan. Jenis kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal atau perusahaan dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Kejahatan ini dapat berupa kejahatan terhadap konsumen atau kejahatan terhadap buruh karyawan. Ya, makanya banyak buruh yang demo ya, karena adanya hal-hal seperti ini. Demikian materi kita hari ini dan terima kasih.